Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 1 September 2025, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup. Berilah kami harapan baru akan hidup abadi, dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putramu dalam hidup dan mati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri, hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang
di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar cerita bagaimana Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Ia masuk ke sinagoga, membaca kitab Nabi Yesaya, dan menyatakan bahwa nubuat itu digenapi pada dirinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang sebangsanya menolak, bahkan hendak membunuhnya. Peristiwa ini menjadi cermin bagi kita bahwa sabda Allah seringkali lebih mudah kita tolak ketika datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, ada 3 hal yang bisa kita petik dari bacaan yang baru saja kita dengar. Yang pertama, Yesus datang membawa kabar gembira namun ditolak. Yesus menyatakan misinya, mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pesan ini begitu indah dan penuh pengharapan. Tetapi orang-orang di Nazaret tidak mampu menerimanya, karena mereka selalu sibuk melihat siapa Yesus menurut ukuran manusia. Anak Yusuf tukang kayu, anak kampung mereka sendiri. Seringkali kita pun begitu sulit mendengarkan kebenaran bila datang dari orang sederhana, dari sesama kita, bahkan dari keluarga kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan kedua yang dapat kita petik adalah bahwa kesombongan dapat menutup hati. Orang-orang sebangsa Yesus menuntut mujizat. Mereka ingin Yesus melakukan di Nazaret apa yang sudah ia lakukan di Kapernaum. Tetapi iman mereka tidak tulus. Mereka hanya ingin tanda-tanda spektakuler. Inilah yang membuat hati mereka tertutup. Dalam menjalani kehidupan kita, iman sejati bukan soal mencari keajaiban, tetapi percaya pada Yesus meskipun yang kita alami tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Pesan ketiga yang dapat kita petik adalah bahwa sabda Allah menuntut keterbukaan dan kerendahan hati. Yesus mengingatkan dengan kisah Nabi Elia dan Elisa yang justru diutus bukan kepada orang Israel, tetapi kepada orang-orang asing. Artinya, rahmat Allah terbuka bagi siapapun yang mau menerimanya dengan rendah hati. Bila hati kita tertutup, kita bisa kehilangan rahmat itu. Tetapi bila hati kita atau kita rendah hati, kita pun akan mengalami karya Allah dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, kita diingatkan bahwa sabda Tuhan sering hadir dalam hal-hal sederhana dan melalui orang-orang terdekat kita. Pertanyaannya, apakah kita berani membuka hati, ataukah kita seperti orang Nazaret yang menolak Yesus? Mari kita terus memohon rahmat kepada Tuhan, agar kita tidak mengukur orang dengan kacamata duniawi, tetapi mampu melihat dan menerima karya Allah dalam hidup kita sehari-hari.
Semoga hati kita selalu terbuka, rendah hati, dan siap menerima sabdanya yang membawa kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sebagai menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.